Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pejuang OSN yang luar biasa, tetap semangat. Jangan lupa di akhir nonton tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan dengan soal-soal yang terbaru. Untuk soal selanjutnya nomor 44. Ibu membeli 3 jenis pakaian, yaitu kaos, kemeja, dan celana. Ibu membayar 1.400.000 untuk pembelian 3/4 lusin kaos, setengah lusin kemeja, dan 1/4 kodi celana. Jadi kalimat yang ini jika kita tulis, maka 3/4 lusin kaos, kemudian ditambah setengah lusin kemeja, kemudian ditambah yang ini 1/4 kodi celana, itu total membayarnya adalah 1.400.000. Seperti ini jika ditulis. Jika harga satu celana 2 kali lipat harga satu kaos, jadi kalau saya tulis di sini, satu celana harganya sama dengan 2 kali harga kaos. Jadi ditulis singkat saja, celana kita singkat C dan kaos kita singkat dengan K. Kemudian total harga setengah lusin kemeja, kalau ditulis begitu, setengah lusin kemeja itu harganya sama dengan 3/4 lusin kaos. Jadi 3/4 lusin kaos. Maka perbandingan harga satu kaos, satu kemeja, dan satu celana adalah, ini yang ditanyakan perbandingan. Sebenarnya kita bisa mencari dari sini, akan tetapi terlalu memakan waktu karena di sini ada perbandingan di sini sebenarnya. Maka kita kerjakan saja lewat ini. Satu lusin celana sama dengan satu celana sama dengan 2 kaos. Jika ini kita buat perbandingan, cara membuat perbandingannya agar lebih mudah, satu celana sama dengan 2 kaos. Ini kita bagi masing-masing dengan K. Ini juga kita bagi dengan K. Ini juga kita bagi dengan 1, ini juga kita bagi dengan 1, dengan harapan nanti kita mendapatkan celana dibanding kaos. Maka dari sini kita bisa mencoret ini, K dibagi K itu habis, 1 dengan 1 habis. Maka kita nanti mendapatkan celana dibanding kaos itu sama dengan 2 dibanding 1, atau bisa kita tuliskan celana dibanding dengan kaos sama dengan 2 dibanding 1. Kita sudah menemukan satu bentuk perbandingan. Sekarang kita cari yang lain perbandingan, yaitu dari sini, setengah lusin kemeja. Ini bisa kita tuliskan setengah, satu lusin itu 12, kemeja kita singkat dengan M misalnya begitu, sama dengan 3/4. Nah, 3/4 lusin, lusin ini bisa kita ganti dengan 12, kaos kita singkat dengan K. Maka dari sini kita mendapatkan 12 kali 1 dibagi 2, 6 kemeja, itu sama dengan 12 kali 3 dibagi 4 diperoleh 9. Jadi 6 kemeja sama saja dengan harganya 9 kaos.
Dengan cara yang sama seperti tadi, untuk mendapatkan kemeja dibanding kaos, keduanya kita bagi. Ini kita bagi dengan 6, maka yang ini juga dibagi 6. Dengan harapan nanti 6-nya habis. Ini kita bagi dengan K, yang ini juga kita bagi dengan K. Maka dari sini kita bisa menyederhanakan 6-nya habis, kemudian K-nya juga habis, sehingga nanti tinggal M atau kemeja dibanding kaos sama dengan 9 dibanding 6. Ini kita sederhanakan, atas dan bawah masing-masing dibagi 3 diperoleh 3 dibanding 2. Nah, ini bisa kita tulis nanti, kemeja dibanding kaos sama dengan ini, 3 dibanding 2. Kita sudah mempunyai dua bentuk perbandingan, yang ini dan ini nanti bisa kita satukan. Selanjutnya, ini kita tulis kembali, celana dibanding kaos. Jadi celana dibanding dengan kaos, kita tulis perbandingan ke kanan saja, celana dibanding kaos sama dengan 2 dibanding 1. Kemudian satunya, kemeja dibanding dengan kaos sama dengan 3 dibanding 2. Nah, seperti ini. Sekarang perhatikan untuk kaos. Di sini kaos, ini juga kaos, sementara angka di sini berbeda. Nah, ini harus kita samakan. Agar sama, maka yang ini masing-masing kita kalikan dengan 2. Maka nanti kita dapatkan celana dibanding dengan kaos sama dengan dikalikan 2 ini 4 dibanding 2. Kemudian di sini kita punya kemeja dibanding kaos sama dengan 3 dibanding 2. Maka dari sini kita sudah bisa menentukan apa yang ditanyakan tadi. Yang ditanyakan tadi adalah kemeja dibanding dengan kaos dibanding dengan celana sama dengan berapa? Pertanyaannya itu tadi. Di sini kemejanya berapa? Ini 3 dibanding kaosnya tadi berapa? Ini yaitu 2, sudah sama, berarti kita tulis 2 dibanding dengan celananya ini berarti 4. Nah, jadi kemeja dibanding kaos dibanding celana adalah 3 banding 2 dibanding 4. Sementara tadi pertanyaannya adalah kaosnya dulu. Pertanyaannya tadi kaos dibanding kemeja dibanding celana. Sama saja, tinggal kita pindah. Kaosnya adalah ini 2 dibanding kemejanya ini 3 dibanding celananya yang ini berarti 4. Ini adalah kemeja. Kaos dibanding kemeja dibanding celana yaitu 2 dibanding 3 dibanding 4. Selanjutnya soal nomor 45. Sebanyak 72 siswa dibagi menjadi 3 kelompok dengan perbandingan banyaknya anggota 3 banding 4 banding 5. Jadi misalnya 3 kelompok, kita namakan kelompoknya A dibanding kelompok B dibanding kelompok C. Nilai perbandingannya 3 dibanding 4 dibanding 5. Banyaknya siswa, kelompok terkecil adalah, ingat, jumlah totalnya 72. Agar lebih mudah untuk mengerjakan perbandingan, banyaknya anggota kelompok A ini sama dengan 3A, misalnya begitu. A ini menunjukkan suatu nilai. Jadi A ini menunjukkan suatu nilai, sehingga banyaknya anggota itu 3A atau 3 kali A. Tidak harus A, dengan huruf apa saja boleh. Jika yang ini A, karena nilai perbandingan
itu satuannya harus sama, maka yang ini juga harus A, ini juga kita tambah dengan A. Sehingga banyaknya kelompok B adalah 4A dan banyaknya kelompok C adalah 5A. Seperti itu, agar lebih mudah dalam mengerjakan sebuah perbandingan. Tinggal kita tambah banyaknya anggota kelompok A ditambah banyaknya anggota kelompok B ditambah dengan banyaknya anggota kelompok C, hasilnya adalah 72. Ini total. Jadi hurufnya tidak harus A, bisa apa saja. Misalkan ini M, maka yang ini juga M, yang ini juga M, seperti itu. 3 ditambah 4 ditambah 5 diperoleh 12. A-nya tinggal ikut, sama dengan 72. Maka A sama dengan 72 dibagi dengan ini 12, maka kita dapatkan A sama dengan 6. Jadi nilai A-nya 6. Maka kelompok A banyak anggotanya tadi 3A. 3 kali A, A-nya 6 berarti 18. Anggota kelompok B banyaknya 4A, berarti 4 kali 6 sama dengan 24. Banyaknya kelompok C 5A. 5 kali A, A-nya tadi kita dapatkan 6, sama dengan 30. Sehingga di sini banyaknya siswa kelompok terkecil sudah kita dapatkan, yaitu 18 orang. Ketiganya ini jika kita jumlah tetap ketemu 72. Jadi kelompok terkecil banyak anggotanya adalah 18 orang. Soal selanjutnya nomor 46. Wendy menghabiskan 40.000 pada hari pertama perjalanannya. Berarti pada hari pertama Wendy menghabiskan 40.000. Nah, seperti ini hari pertama. Kemudian pada hari kedua dia menghabiskan setengah dari sisa uangnya. Berarti di sini hari kedua menghabiskan setengah dari sisa uangnya, Berapa uang yang mula-mula kita belum tahu, maka harus kita misalkan di sini. Misal uang mula-mula ketika akan berangkat itu kita misalkan dengan suatu variabel atau huruf, apa saja boleh. Misalkan kita misalkan dengan A. Maka di sini pada hari kedua yang dihabiskan Wendy itu setengah dari sisa uang. Berapa sisa uangnya? Mula-mula uangnya A, sudah dipakai pada perjalanan hari pertama 40.000. Nah, berarti sisa uangnya adalah A dikurangi 40.000. Sekali lagi, sisa uangnya adalah uang mula-mula dikurangi yang digunakan pada hari pertama. Selanjutnya, jika sekarang dia memiliki sisa 10.000, banyaknya uang yang dimiliki sebelum melakukan perjalanan. Berarti yang ditanyakan ini. Nah, sekarang kita tulis kalimat yang ini. Sekarang dia memiliki sisa 10.000, berarti sisa akhir. Jadi sisa di akhir perjalanan. Ini bisa kita tulis. Bagaimana logikanya? Sisa di akhir kan berarti uang mula-mula dikurangi yang digunakan pada perjalanan hari pertama, dikurangi perjalanan pada hari kedua. Seperti ini. Kemudian kita selesaikan di sebelah sini ya, sisa akhir. Jadi sisa akhir sama dengan uang mula-mula tetap dikurangi hari pertama habis berapa tadi? Habis 40.000. Nah, seperti ini, habis 40.000. Kemudian dikurangi perjalanan hari kedua kan ini tadi. Ini kalau kita sederhanakan, kita kalikan ke dalam, jadi setengah A. Dikurangi, dikalikan ke dalam,
setengah kali 40.000 diperoleh 20.000. Ini apa yang digunakan pada hari kedua, dikurangi dalam kurung setengah A dikurangi 20.000. Jadi harus diberi kurung. Sama dengan kita selesaikan berapa sisa akhirnya. Sisa akhirnya tadi berapa? Ada di sini 10.000. Nah, di sini berarti 10.000. A dikurangi 40.000, ini masuk ke dalam, dikurangi setengah A, ini masuk ke dalam juga, negatif dengan negatif jadi positif atau ditambah 20.000. Nah, sekarang kita sederhanakan. Seluruh nilai ini yang ada angkanya kita pindah ke ruas kiri. Jadi 10.000 ini dipindah ke ruas kiri berarti jadi bilangan positif ya, atau ditambah 40.000. Kemudian ini kalau dipindah ke ruas kiri lambangnya berubah jadi negatif atau dikurangi 20.000. Nah, ini sama dengan A dikurangi setengah A. Jadi A dikurangi setengah A. Ini kita jumlah biasa, 10.000 tambah 40.000, 50.000 dikurangi 20.000 jadi 30.000. Sama dengan A dikurangi setengah A. Ini aslinya adalah 1. Berarti 1 dikurangi setengah, hasilnya setengah. A-nya tinggal ikut. Untuk menentukan nilai A, tinggal kedua ruas dikalikan dengan 2 agar ini habis. 30 kita kalikan dengan 2 diperoleh 60.000. Sama dengan ini dikalikan 2, 2 kali 1 bagi 2 habis sama dengan A. Jadi nilai A-nya ada 60.000. Apa A tadi? A adalah ini, yaitu uang mula-mula. Berarti yang dimiliki mula-mula adalah 60.000 rupiah.